Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas info saham, yaitu tentang perusahaan PT Papelog Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu PPLI, yaitu pedagang besar barang dari kertas dan karton. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Produk yang dijual oleh perusahaan ini sebagai besar dalam bentuk paper cup. Perusahaan juga menyediakan paper wrap, paper box, paper bag. Industri makanan dan minuman yang semakin berkembang dan meningkatnya kesadaran para pemilik usaha untuk menjadi ramah lingkungan, menjadikan permintaan dari kemasan berbahan kertas meningkat. Pelanggan perusahaan pun bermacam-macam lapisan, mulai dari yang skala kecil sampai skala besar. Melihat momentum peningkatan bisnis makanan dan minuman serta mulai banyaknya kesadaran dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk menggunakan produk ramah lingkungan, perusahaan yakin akan lebih baik dalam bidang operasional maupun finansial dan senantiasa menjaga kualitas dan mengikuti perkembangan teknologi untuk kegiatan operasional untuk hasil produk yang lebih efisien serta fungsional. Untuk alamat emiten ini di Ruko Cibubur Times Square Blok C 1 nomor 23 Jalan Alternatif Cibubur LT 01 LW 010 Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://papelog.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia teman-teman barang yang dijual oleh perusahaan ini teman-teman. Nah, ini mungkin kita pernah ketemu teman-teman, seperti ini teman-teman, seperti Popmi ya boxnya itu. Terus juga ini Burger King. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada kotak makanan teman-teman. Terus juga plastik cup teman-teman, dia yang produksi teman-teman. Nah, ada paper bag, ini dia. Terus juga paper bag ini paper box ya teman-teman. Nah, ini dia itu teman-teman. Nah, ini adalah pelanggannya teman-teman. Nah, MW, Alfamart dan Indomart juga pelanggannya teman-teman. Nah, KFC, Hokben dan lain-lain teman-teman. Ini adalah pelanggannya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah saham ditawarkan adalah 275 juta lembar saham teman-teman. Dari total saham yang dicatatkan yaitu 25,88%. Harga penawaran yaitu 130 sampai 150. Dana diperoleh yaitu sekitar 35M sampai 41M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 20 Juli sampai 24 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum 2 Agustus sampai 4 Agustus tahun 2023. Untuk penjatahan saham yaitu 4 Agustus tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 8 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu IU, yaitu Indo Capital Sekuritas, masuk ke papan pengembangan dan memberikan di mana kita mendapatkan 5 saham dapat 3 waran teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO ini. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana ini teman-teman. Seluruh dana diperoleh perusahaan dari hasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perusahaan, antara lain untuk membiayai persediaan seperti persediaan paper cup, paper bowl, paper bag, dan paper wrap, dan biaya operasional yaitu beban penjualan dan beban umum dan administrasi perusahaan. Vendor akan ditentukan di kemudian hari tergantung pesanan produk dan kuantitas dari pelanggan perusahaan ini. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah struktur pemegang saham teman-teman. Sebelum IPO nominal sahamnya itu 50 teman-teman. Oke, kita lihat dulu pemegang lamanya. Ada 3 ya teman-teman, yaitu Dilon Sutanda, Philip, Catur, dan masyarakat teman-teman. Nah, ternyata jumlah sahamnya ini tidak terlalu banyak teman-teman, yaitu sekitar 1,75 miliar lembar saham yang disetorkan penuh ke BI nanti. Nah, ternyata nggak banyak ini teman-teman. Apakah nanti akan digoreng? Apakah nanti teman? Oke, nanti kita lihat teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada struktur kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Nah, ini Philip. Nah, ini dia teman-teman, Catur, Dilon. Nah, ini dia perusahaannya. Nah, ini ada PT juga teman-teman, PT Multijaya Cahaya Makmur. Nah, ini juga pemegangnya juga. Ini ST Sumali. Nah, ini pemegang Philip ini teman-teman. PT Golap Indonesia. Ini juga itu. Ini ada struktur kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Laporan keuangannya teman-teman. Kita masuk ya. Oke, kita lihat untuk aset lancar teman-teman. Kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 ternyata mengalami penurunan teman-teman aset untuk aset lancarnya. Tapi di tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan. Untuk aset tidak lancar ternyata di tahun 2021 tetap ya dia mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 dia mengalami peningkatan. Jadi untuk total asetnya yaitu di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 dia
bisa mengalami peningkatan yang sangat drastis teman-teman. Itu dia. Oke, kita lihat untuk liabilitas jangka pendeknya teman-teman. Dari tahun ke tahun nyata mengalami penurunan teman-teman untuk jangka pendeknya, untuk utangnya nih. Ini sangat bagus teman-teman. Terus juga liabilitas jangka panjangnya nyata dari tahun ke tahun nyata mengalami penurunan juga. Nah, meskipun di tahun 2022 naik sedikit dia untuk jangka panjangnya itu. Jadi total liabilitasnya teman-teman dari tahun ke tahun nyata mengalami penurunan itu. Lalu total ekuitasnya yaitu dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut ya. Untuk tahun 2023 nih saya tidak audit ya teman-teman, tapi kalau kita lihat dia sama teman-teman. Dari tahun ke tahun pasti meningkat itu. Kita masuk ke apa laba ruginya. Oke, kita lihat ya untuk penjualnya teman-teman. Dia mengalami peningkatannya teman-teman dari tahun ke tahunnya dari 2020, 2021, 2022. Nah, ini beban pokok penjualnya pastinya meningkat. Untuk laba kotornya lumayan sih teman-teman meningkat ya. Nah, beban pokok penjualan, pemasaran, beban umum administrasi, pasti ada juga pendapatan lainnya, beban lainnya. Oke, kita langsung saja teman-teman kita lihat nama itu laba rugi netonya. Nah, ini sudah dikurangi untuk nama itu pajak ya teman-teman. Tahun 2020 ternyata mengalami kerugian. Pasti efek corona teman-teman. Ya, pastinya tidak ada nama itu penjualan teman-teman. Pasti penjualannya itu menurun teman-teman. Itu dia. Tapi di tahun 2021 dia bisa naik lagi teman-teman, naik. Nah, dan di tahun 2022 dia mencetak laba lagi lebih besar teman dibanding tahun 2021. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, jadi begini teman-teman. Rasio pertumbuhannya. Pertumbuhan penjualan netonya teman-teman. Nah, tahun 2020 nyata minus ya teman-teman. Tapi di tahun 2021 dia meningkat dan tahun 2022 dia sedikit menurun teman-teman persentasenya itu. Untuk pertumbuhan laba brutonya pastinya dia juga mengalami peningkatan teman-teman. Di tahun 2020 dia minus tapi dia mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2022 dia agak sedikit menurun teman-teman. Itu. Jadi laba operasinya juga dia sama teman-teman. Dia ini minus teman-teman di tahun 2020 ya. Gimana tidak operasi teman-teman laba operasinya? Karena corona kemarin teman-teman. Tapi di tahun 2021 dia mengalami peningkatan sangat drastis. Dan di tahun 2022 dia meningkat teman-teman untuk laba operasinya. Dan untuk laba komposisi periode berjalannya teman-teman, ternyata di tahun 2020 dia masih minus dan di tahun 2021 ternyata untuk laba periode berjalannya nih minus dia teman-teman, lumayan minusnya hampir 1000% teman-teman. Tapi di tahun 2022 dia bisa mencetak lagi teman-teman, yaitu 240% itu. Dan jumlah asetnya teman-teman kalau kita lihat ya pasti meningkat di tahun 2022. Untuk jumlah liabilitasnya pasti menurun dan jumlah ekuitasnya pasti meningkat. Itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke policy PPL ini. Oke, untuk harganya 130 dan 150 ya rentangnya. Untuk PBP-nya 2,60 kali untuk 130. Untuk 150 yaitu 2,99 kali. Untuk poolnya 47,33 kali di 130 dan di 150 yaitu 54,61 kali. Untuk BP-nya yaitu 50,09 rentang harga yang sama dan juga sama rentang harga sama yaitu 35,07%. Juga sama rentang harganya 5,48% dan EPS yaitu 2,75. Untuk jumlah saham yang disetorkan penuh tadi adalah 1.075 juta lembar saham. Untuk ekuitasnya teman-teman yaitu 53M, laba bersihnya yaitu 2,9M, total hutangnya adalah 18M. Dan untuk market cap di rentang di 130 yaitu 139M. Dan untuk rentang harga di 150 yaitu 161M. Nah, itu dia teman-teman untuk policy PPL ini. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham PPLI dari tahun 2020 sempat rugi teman-teman. Mungkin efek corona kemarin teman-teman. Tapi di tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan, bisa mencetak laba terus. Itu dia teman-teman. Jadi semoga saja di tahun 2023 dan seterusnya bisa mencetak laba terus teman-teman. Kecuali kalau ada seperti corona kemarin pastinya tidak mencetak laba teman-teman. Yang ada mengalami kerugian pastinya. Setiap perusahaan pasti mengalami kerugian, ada efek itu. Lalu yang kedua, tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik karena untuk modal kerja teman-teman. Nah, seperti kita tadi rencana penggunaan dana tadi. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham PPLI adalah IU. Secara histori kita lihat dulu teman-teman yang dikawal IU. Nah, kalau di tahun 2020 ternyata menarik teman-teman. Dia A semua teman-teman, 2019 saja A semua. 2021 lumayan juga teman-teman. Tapi yang sudah masuk ke tahun 2022 ini dia agak slam teman-teman. Tahun 2021 saja sudah agak mulai slam ini teman-teman. Hijau merah. 2022 aja slam nih teman-teman.
kali aja pengembangan aja 3 kali LB, AMS Mela. Dan yang kemarin ada Pitul Mendo. Nah, ini tahun 2023 teman-teman. Pitul aja pada saat open aja ALB teman-teman, tapi bisa diangkat dan ditutup zona kuning, yaitu tidak ada perubahan untuk harganya teman-teman pada saat penutupan untuk Pitulnya. Untuk men 4 kali ALB teman-teman. Do juga opennya ALB teman-teman, tapi lalu ditutup zona hijau teman-teman. Itu dia. Ini ada papan pengembangan do nih. Kalau mainnya papan aktualisasi mungkin karena dia aktualisasi jadi ya ALB itu teman-teman. Tapi untuk pengembangan saja dia bisa nama tuh ditutup zona merah teman-teman. Apalagi ALB teman-teman pada saat market buka. Nah, ini menurut saya sih untuk underwater IU ini kurang menarik teman-teman. Itu dia, apalagi IU ini sering nama tuh buang barang di hari pertama teman-teman, distribusi hari pertama. Nah, ini yang kurang menarik teman-teman. Itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, bersamaan listing saham PPL ini memberikan waran yang dimana 5 saham dapat 3 waran teman-teman, yang lumayan menarik teman-teman. Nah, apakah nanti digoreng atau tidak? Ya, kalau kita lihat seperti itu kemarin tidak digoreng teman-teman. Malahan dia di bawah teman-teman harganya teman-teman. 3 teman-teman. Mau jual di atas mungkin susah teman-teman itu. Yang kelima, meskipun polisi murah IPO saham PPL ini, saya akan skip dulu teman-teman. Kemungkinan saya skip karena barengan sama 4 saham ini teman-teman. Nah, kemarin sudah saya bahas juga ya teman-teman, seperti Sable dan Zeus. Ternyata ada PPLI lagi teman-teman nambah. Kalau kita lihat, ternyata ada 5 saham yang akan listing di 8 Agustus nanti teman-teman, termasuk PPLI ini. Nah, lumayan banyak ini teman-teman. Nah, di antara ini siapa yang akan nama itu naik atau jackpot teman-teman? LR, Humi, Sable, PPLI, atau Zeus. Nah, ini kita kurang tahu teman-teman. Apakah di antara ini akan ada LR atau tidak teman-teman? Itu dia. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, kalau saya sih ya itu tadi teman-teman. Jadi karena banyak yang akan IPO teman-teman di 8 Agustus ini, mungkinan saya akan ada skip atau saya akan menitip sandal saja nih teman-teman. Mau lihat pergerakan PPL ini. Mungkin saja bisa cuan atau bisa saja nanti loss teman-teman. Ya, kalau kita lihat untuk terikot IU ini kurang menariknya teman-teman, itu dia. Nah, nanti saya akan pertimbangkan lagi teman-teman, apakah saya akan beli atau tidak teman-teman. Ya, karena jumlah saham yang kita lihat tadi cuma 2,5 juta lot ya teman-teman. Itu dia. Kalau sedikit kan kemungkinan bisa saja nanti digoreng teman-teman. Ya, kalau digoreng kan lumayan kan teman-teman, bisa alah. Setidaknya meskipun kita masuk dikit ya, setidaknya alah kan lumayan dapat cuan, dapat nasi padang lumayan kan itu teman-teman. Atau ruginya misalkan kita ruginya tuh nggak terlalu besar teman-teman. Kalau kita misalkan beli 10 lot, kalau dia bisa 35.000, kalau misalkan loss yaitu 15.000, anggap saja es tumpah teman-teman. Itu ya saya akan coba dulu untuk ikut ya, mungkin tidak full power teman-teman, tidak all in, mungkin saya akan all in di saham yang lain teman-teman. Itu ya saya akan pertimbangkan dulu antara skip atau ikut sandal saja teman-teman. Itu dia. Oke, gimana menurut teman-teman untuk saham PPL ini? Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang saham IPO PPL ini. Gimana teman-teman, apakah teman-teman tertarik membeli atau skip? Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan PPL ini. Oke, sekian untuk video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.